Selamat siang, Ibu Guru sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Soraya Hidayah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini sebagai koordinator DK. Di sini kita akan mengadakan rapat koordinasi. Sebelum kita melakukan rapat koordinasi ini, sebaiknya kita melakukan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan rapat koordinasi ini. Sebelum melakukan rapat ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen bimbingan dan konseling, fungsi manajemen BK, dan manfaat manajemen BK. Di sini pengertian manajemen BK yaitu manajemen bimbing BK dapat didefinisikan sebagai upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya seperti tenaga, dana, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat manajemen BK. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan Perencanaan adalah program BK harus disusun secara matang, termasuk program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan pendidikan dan individu. Selanjutnya ada pengorganisasian. Perorganisasian ini melibatkan analisis pihak-pihak yang akan bekerja sama atau berkolaborasi dalam pelaksanaan layanan BK. Pengorganisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan layanan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK dapat terarah dan jelas. Selanjutnya, pengelolaan. Menyangkut pengelolaan sumber daya manusia dan materi yang ada dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidikan profesional, dana, sarana, dan prasarana yang dilakukan untuk memberikan layanan BK secara efektif. Selanjutnya itu ada pengawasan. Pengawasan ini merupakan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa program BK berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi individu atau kelompok yang dilayani. Selanjutnya di sini ada manfaat manajemen BK. Di sini ada 4 manfaat manajemen BK. Yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya manajemen BK yang terstruktur dan terorganisir, kualitas layanan BK yang diberikan kepada individu atau kelompok akan meningkat. Hal ini dapat membantu dalam memberikan dukungan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani berbagai masalah dan kebutuhan psikologis individu. Yang kedua itu pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen BK yang baik dapat membantu individu dalam mencapai tujuan pendidikan mereka melalui bimbingan dan konseling yang terarah dan terencana dengan baik. Individu dapat mendefinisikan potensi,
mengatasi hambatan dan meraih prestasi akademik serta non-akademik yang diinginkan. Selanjutnya yang nomor 3 itu peningkatkan kesejahteraan psikologis. Layanan bimbingan dan konseling yang dikelola dengan baik dapat membantu individu dengan mengatasi masalah psikologis. Selanjutnya ada yang terakhir, ada meningkatnya kinerja institusi. Dengan adanya manajemen BK yang baik, institusi pendidikan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Pelayanan dan bimbingan konseling yang terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan dapat membantu dalam mencapai lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Selanjutnya kita di sini akan melakukan sesi diskusi yang dimana ada pertanyaan, saran tentang manajemen BK ini yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan kepala sekolah. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan program BK terintegrasi dengan kurikulum sekolah? Langkah-langkah yang diambil di sini yaitu yang termasuk menyelaraskan tujuan program BK dengan tujuan kurikulum, melibatkan guru mata pelajaran dalam perencanaan program BK, dan memastikan ada koordinasi yang baik antara guru BK dan guru mata pelajaran. Selain itu, program BK harus dirancang untuk mendukung pembelajaran akademik serta perkembangan pribadi siswa. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Baik, tapi di sini saya ingin bertanya lagi, bagaimana kita bisa melibatkan orang tua dalam program BK? Tentang melibatkan orang tua ini bisa dilakukan melalui komunikasi rutin seperti pertemuan orang tua, workshop, dan surat kabar sekolah, memberikan informasi tentang program BK dan bagaimana orang tua bisa berperan aktif dalam mendukung anak-anak mereka, juga penting untuk pertumbuhan mereka. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan sekali lagi yaitu bagaimana kita mengukur dampak program BK terhadap siswa? Untuk mengukur dampak program BK ini bisa dilakukan dengan survei keputusan siswa, laporan perilaku, catatan kehadiran, prestasi akademik, dan umpan balik dari orang tua serta guru. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Baik, saya menerimanya. Apakah di sini ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Ibu mata pelajaran. Baik, terima kasih kepada koordinator BK. Izinkan ini saya mau bertanya kepada koordinator, bagaimana Ibu koordinator bekerja sama dengan konselor sekolah atau tim BK untuk mendukung murid-murid yang membutuhkan bimbingan dan konseling? Terima kasih, Bu. Saya di sini berkolaborasi dengan konselor sekolah dalam mendiskusikan masalah-masalah yang saya identifikasikan.
nantinya memberikan umpan balik dan memastikan bahwa murid-murid mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana Ibu mata pelajaran? Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan saya, yaitu bagaimana Ibu Koordinator dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi murid-murid agar terasa nyaman untuk mencari bantuan, bimbingan, dan konseling. Terima kasih Ibu mata pelajaran. Di sini saya akan mengadakan diskusi atau kegiatan yang membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan emosional. Bagaimana Ibu mata pelajaran? Enggak, dia udah gitu. Jangan ketawa. Baik, terima kasih kepada Ibu Koordinator. Ini pertanyaan yang terakhir yang akan saya ajukan, yaitu setelah tadi Ibu Koordinator sudah menciptakan lingkungan yang mendukung untuk murid-murid, terus bagaimana